Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, bunyinya demikian. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dan kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian jauh pembacaan surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, jemaat, saya tadi naik baru saya lihat jemaat Harius, pakai H ya, bukan Arius. Ya. Pos pelayanan GKI Pengharapan Rayon Apeo. Bapak Ibu serta anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, teks pembacaan kita hari ini merupakan bagian dari pendahuluan surat Sang Rasul kepada jemaat di Roma. Ya, saya memulainya dengan kata salam. Ya, karena perikopnya ditulis salam. Ya. Dalam teks asli, kata salam ini seringkali Bapak Ibu dan juga saya juga menyampaikannya. Dan sering kita memakainya dengan istilah Ibrani sebenarnya dalam Perjanjian Lama. Shalom. Ya, kata shalom ini Bapak Ibu tahu artinya? Ada yang tahu kan kata shalom? Kita sebut-sebut terus ini, ketemu siapa saja kita beri salam, shalom, shalom. Ya, salam sejahtera atau diberkatilah engkau. Jadi lengkapnya itu shalom lekah. Dalam teks Ibrani dia lebih banyak bicara tentang saling memberkati satu dengan yang lain. Di dalam teks Perjanjian Baru, dalam teks Yunani atau teks aslinya disebut Irene. Dalam teks itu dia lebih merujuk kepada tadi pernyataan tadi, damai sejahtera bagi kamu. Kita ingat pembacaan kemarin di Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat 49 itu Yesus hadir di tengah-tengah sesudah kebangkitannya. Dia memberi salam yang sama, damai sejahtera bagi kamu. Ya. Tapi dalam bahasa Indonesia dia tulis panjang sekali. Tapi dalam teks asli disebut Irene atau Eirene. Ya, kata salam ini Bapak Ibu bukan sekedar salam biasa. Sering juga kita bilang shalom kepada siapapun yang kita temui atau dapat di mana saja kita bicara shalom. Bukan sekedar ucapan saja atau bukan sekedar salam saja. Kalau salam saja pasti kita orang juga berdoa menyampaikan salam kepada Yesus. Begitu. Pernahkah kita juga menyampaikan shalom lekah kepada Tuhan ketika dalam doa kita sampaikan. Kita akan mulai itu dengan Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan seterusnya. Kita tidak pernah pakai kata shalom lekah atau shalom atau irene. Iya, salam ini Bapak Ibu dalam teks dia memberi 2 poin penting yang akan kita selami bersama dan menjadi perhatian kita dalam renungan di pagi ini. Yang pertama, Injil adalah penggenapan
janji-janji Allah dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita perhatikan ayat yang kedua. Dan yang kedua, Injil adalah tentang Yesus sebagai anak Allah. Ayat 3 dan ayat yang keempat. Di ayat 1, Sang Rasul menggunakan kata Injil Allah. Kita perhatikan. Beritakan, ada kata Injil Allah. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk memahami penjelasan teks. Dan nanti dalam uraian tematisnya saya akan memberi kesimpulan dari seluruh bagian bacaan ini. Ya, secara sinodal diberi tema Tuhan Yesus dan kasih karunia. Tapi saya merangkumnya dalam tema yang kecil untuk khotbah hari ini, kuasa dan kasih karunia Yesus bagi dunia. Tapi lebih banyak saya mau bicara tentang kuasa dan kasih karunia. Di dalam teks Yunani atau teks asli ada begitu banyak pengertian atau banyak arti dari kata Injil Allah itu. Kata Allah dalam teks Yunani bisa mempunyai beragam arti. Kata Allah, kita perhatikan di ayat yang kedua. Kita sebaiknya memahami Allah sebagai subjek. Artinya, Injil adalah tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Kalau kita buka di ayat 16 dan 17 di perikop yang berikut, Injil adalah kekuatan Allah. Berarti kita akan bicara tentang kuasa dan juga kasih karunia. Atau Ekaristia. Kita sama dengan bicara soal Ekaristi dalam jemaat-jemaat Katolik, mereka lebih banyak bicara tentang ucapan syukur yang disebut dalam istilah Ekaristia atau Ekaristi. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih, ketika kita memahami Allah dalam konteks Allah itu adalah Injil, maka kita akan perhatikan Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita ganti dia dengan firman dengan kata Yesus, pada mulanya firman itu adalah Yesus, Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Jadi kita memahami Allah dalam konteks sebagai subjektif kreatif, itu lebih banyak bicara tentang Injil itu adalah Allah itu sendiri. Ucapan Allah itu sendiri. Atau kata-kata Allah. Yang kemudian kita pahami dalam konteks kuasa dan kasih karunia-Nya, kita bisa mengerti bahwa Yesus itu adalah Injil. Mari kita selami bersama-sama. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa Injil merupakan tindakan Allah? Karena Injil merupakan pengenapan dari janji-janji Allah di masa sebelum dunia dijadikan. Itu artinya bahwa Kejadian pasal 1 pada mulanya, kita perhatikan di Kejadian pasal 1 ayat 1. Roh Allah melayang-layang. Bicara tentang hikmat, bicara tentang kasih karunia, bicara tentang Allah. Sebenarnya kita bicara tentang roh. Roh itu melayang-layang. Itulah sebabnya kita perhatikan di ayat 2. Dengan menunjukkan bahwa Injil adalah penggenapan janji Allah di dalam perjanjian lama. Maka Sang Rasul ingin mengajarkan kepada kita hari ini bahwa Injil bukanlah sebuah ajaran yang baru. Benar Bapak Ibu. Sejak kita kanak-kanak, kita ada di sekolah minggu. Cerita anak-anak melalui Alkitab dalam berbagai gambar dan juga saya mau bilang seperti cerita tapi bukan dongeng.
Artinya bahwa sebelum dunia dijadikan, Injil adalah berita yang sangat tua sekali. Jauh lebih tua dari semua agama, jauh lebih tua dari semua ajaran lain di dunia ini. Itulah sebabnya dalam konteks surat Paulus ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ini, sang rasul hendak menegaskan soal suratnya, bahwa Injil tidak berlawanan dengan perjanjian lama, melainkan Injil adalah peneguhan dan penggenapan dari hukum Taurat. Kalau kita baca di pasal 3 ayat 31, di pasal 8 ayat 4, kita akan mendapat rincian yang dipertegas oleh surat Paulus kepada jemaat di Roma ini. Dengan demikian, setiap kali Injil diberitakan, diingatkan tentang kesetiaan Allah dalam menggenapi janji-janjinya. Dia adalah Allah yang tidak berubah. Perkataan-perkataannya layak kita percaya. Ucapannya layak kita pegang. Hal yang kedua yang mau disampaikan sang rasul adalah Injil adalah tentang Yesus sebagai anak Allah. Kita perhatikan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat masih menerangkan Injil di ayat 1 bagian B. Ayat 3 dimulai dengan kalimat tentang anaknya. Kita perhatikan kalimat itu. Injil tidak terpisahkan dari status Yesus sebagai anak Allah. Karena itu ketika kita membaca setiap kalimat, setiap kata, setiap alinea, Bapak Ibu, ada beberapa pesan dari penulis, baik itu Injil, surat, tetapi juga kitab sejarah. Karena itu Injil tidak terpisahkan dari status Yesus sebagai anak Allah. Tanpa pengakuan kepada Yesus sebagai anak Allah, maka tidak ada Injil yang di hari ini kita baca. Sekali lagi, kalau tidak ada Yesus atau tidak ada pengakuan status atau identitas Yesus, maka hari ini kita tidak akan baca Injil atau surat-surat Paulus secara umum, tapi juga surat-surat pengembalaannya atau surat-surat pastoralnya. Itu berarti bahwa tanpa pengakuan Yesus sebagai anak Allah, maka tidak akan ada Injil yang utuh atau sempurna. Injil bukan tentang Yesus sebagai pemberi berkat atau pembuat mujizat. Injil adalah tentang anak Allah, yaitu Yesus. Kita perhatikan ayat 3b dan ayat yang keempat. Di situ diterangkan Yesus sebagai anak Allah. Dia adalah anak Allah yang menjadi manusia sebagai keturunan Daud. Ayat yang ketiga. Kita perhatikan kalimat menurut tadi. Secara jelas merujuk pada inkarnasi Yesus sebagai manusia. Kita buka lagi di pasal 8 ayat 3 bagian B. Di sana dikatakan bahwa dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Referensi ini menolong kita untuk memahami konteks anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Injil bukan ajaran yang baru. Injil tidak berlawanan dengan perjanjian lama. Sebaliknya, Injil merupakan penggenapan dari semua janji dan nubuat yang terdapat di dalam perjanjian lama. Salah satunya adalah janji tentang kedatangan Mesias dari keturunan Daud. Yesus bukan hanya anak Allah yang menjadi manusia sebagai keturunan Daud. Dia juga anak Allah yang ditetapkan sebagai Tuhan melalui kebangkitannya. Kita perhatikan ayat yang keempat. Kebangkitannya tidak mengubah Yesus dari manusia menjadi anak Allah. Dia sudah dari mulanya sebagai anak Allah sebelum dia menjadi manusia. Ayat 3 bagian A. Kebangkitannya membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan
ayat 3 bagian A. Saya baca ulang lagi. Kebangkitannya membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Hal ini harus dipahami serta dimengerti dalam hubungannya dengan keadaan Yesus sebagai anak Allah menurut daging. Kita perhatikan ayat 3 bagian B. Sebagai manusia sejati, dia merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Misalnya kelelahan, ketakutan, bahkan ia menangis. Kita perhatikan kasus Lazarus ketika Lazarus mati. Dia terisak. Dalam teks aslinya, dalam teks Yohanes disebut Yesus menangis. Tapi dalam teks asli dia terisak. Dia merasakan kehilangan atas kematian Lazarus. Jadi Yesus merasakan apa yang dirasakan kita. Masalahnya, kebencian, iri hati, fitnah, dan Yesus merasakan itu. Dalam beberapa referensi seperti di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 dan juga Yohanes pasal 4 ayat 6 dan juga Matius pasal 26 ayat 37. Bapak Ibu Saudara, sesudah kebangkitannya, semua kelemahan manusia ini tidak akan ada lagi. Artinya, ketika Yesus itu berkuasa dan dia memiliki kasih karunia itu pemberian Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kuasa itu diberikan kepada setiap orang yang merujuk kepada hamba, maka Bapak Ibu, pendeta, penatua, syemasi, bapak, mama, tante, om, nenek, tete, semua diberi kuasa itu. Karena itu yang diberita dari seluruh salam ini adalah Yesus berkuasa dan dia memiliki kasih karunia yang dibutuhkan bagi setiap orang. Kuasa itu ada pada diri kita Bapak Ibu. Kita bicara tentang kasih karunia, kita sedang bicara tentang karisma. Bapak Ibu tahu karisma? Ya. Kasih karunia. Dalam teks asli, kasih karunia itu disebut does. Lebih merujuk kepada semua talenta yang ada pada diri seseorang. Jadi pendeta punya karunia, penatua juga punya karunia, syemasi juga punya karunia, semua punya karunia. Tapi kadang-kadang karunia itu simpan. Contohnya Bapak Ibu, ada orang yang berdoa dan orang yang sakit sembuh. Itu kasih karunia dan itu diberikan Allah ketika ia bangkit. Karena itu kebangkitan Yesus. Saya kemarin pimpin ibadah gabungan KSP 1 sampai 10. Saya bilang dua hal yang menjadi penting dalam Lukas pasal 24 ayat 36 adalah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan Yesus itu tidak membutuhkan bukti. Kalau ada orang yang berusaha mencari bukti Yesus bangkit, Bapak Ibu harus kita periksa kekristenan. Identitas Kristennya, betul dia Kristen kah? Atau ikut-ikut rame? Karena itu kebangkitan Yesus tidak membutuhkan bukti. Jawabannya singkat. Ketika saya hidup, Yesus pun hidup di dalam saya. Amin. Itu bukti. Saya hidup hari ini. Karena itu kebangkitan Yesus adalah hidup yang berkelanjutan. Hari ini saya hidup, maka saya menjadi saksi bahwa dua orang yang jalan ke Emmaus, Yesus hadir di tengah makan ikan goreng, suruh Thomas cucukkan jarinya di bekas dadanya, dia kasih tunjuk tangannya kena paku, dia kasih tunjuk kakinya yang kena paku. Kesaksian itu memberi dampak kepada kehidupan yang berkelanjutan. Artinya, kebangkitan Yesus tidak membutuhkan bukti apapun. Saya hidup hari ini itu bukti bahwa Yesus hidup. Ketika saya mengerti tentang hidup, maka hidup itu menjadi kesempatan. Bapak Ibu, ada beberapa catatan yang saya mau beritahu kepada kita hari ini. Tentang status Yesus sebagai Tuhan dalam kaitan dengan kebangkitan.
Kita perhatikan pasal 1 ayat 4 bagian B. Kebangkitannya memberi kuasa kepada pendeta, penatua, syamás, bapak, ibu, om, tante, nenek, dan semua. Anak-anak pun juga diberi kuasa itu. Jadi kalau ada yang sakit terus panggil pendeta. Ada yang susah jangan panggil majelis. Ya, majelis itu pendeta, penatua, syamás, guru injil, guru jemaat. Bapak ibu tinggal berdoa saya karena kuasa kebangkitan itu ada di bapak ibu. Gitu. Dalam konteks dunia sekarang ini, dalam era milenial, bapak ibu anak-anak kita ini paling senang sekali main gadget ya. Anak-anak muda ada kan? Anak-anak kecil juga suka main-main HP ini. Ada anak-anak kecil yang suka main HP, coba angkat tangan kalau pendeta mau lihat. Nah itu, ada yang angkat tangan. Nah, jujur toh, anak muda pun dalam ibadah hari Minggu begini duduk di belakang buka HP baru main game di belakang. Ada. Ya. Itu bukan karunia, itu bukan karisma. Karunia kita adalah pakai karunia itu untuk mendengar firman Tuhan. Pakai karunia itu untuk berkuasa atas dirimu sendiri. Karena itu Bapak Ibu, khotbah ini panjang dan saya mau bikin dia singkat saja. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nyanyian. Tadi guys, 8 do menyanyi do muka marah semua. Ya. Pesan dari nyanyian itu telah sampai di Bapak Ibu dorang. Saya juga lihat dari samping sini. Pesan dari nyanyian itu bagus, tapi kemudian tidak tersampaikan. Terhalang dengan mimbar, dia ada di sebelah sini. Itu karunia Bapak Ibu. Ketika saya diberi suara yang nyaring, itu karunia saya. Di dalam karunia itu ada kuasa. Kita kasih apresiasi untuk PKB. Ya, walaupun harapan 3 tapi itu bagian dari mengekspresikan Allah di dalam semua karunia bernyanyi. Jadi Bapak Ibu, singkatnya itu ada kuasa di dalam nyanyian, ada kuasa di dalam hatimu, ada kuasa di dalam seluruh tindakan dan perbuatan. Ucapan pun ada karunia. Karena apa? Kebangkitan Yesus membuktikan ada kuasa di dalam sana. Itu saja. Walaupun dalam bentuk salam yang disampaikan kepada jemaat di Roma, tapi dalam hubungan dengan kehidupan kita hari ini, dalam kehidupan anak-anak milenial. Anak-anak milenial ini orang yang suka angkat kaban. Angkat kaban, pakai helm, itu anak-anak milenial. Tapi juga ada ibu-ibu juga, ibu-ibu milenial dorang. Ada bapak-bapak milenial dorang. Banyak dalam konteks kita hari ini. Kuasa itu ketika kita tidak memakainya atau kasih karunia Allah itu tidak kita pakai, Bapak Ibu sama kesal. Dari rumah sakit Yowari di Sentani itu, di setiap puskesmasnya, sampai tiba di rumah sakit Dian Harapan, naik ke rumah sakit Polda, sampai Profita di bawah ini, terus naik ke rumah sakit Dok 2. Tuhan bilang anak yang baru lahir bisa ambil kamu karunia dan kasih untuk orang. Karena itu pakai karuniamu untuk memberkati, pakai karuniamu untuk memberi salam, pakai karuniamu untuk menyatakan kuasa Allah di dalam dirimu sendiri, tapi juga kepada orang lain. Saya kebetulan di Manuel APO Tugu dalam materi KSP besok ini dalam bentuk diskusi dan juga sharing. Mari saya bilang sama majelis, mari kita pakai kuasa, mari kita pakai kasih karunia Allah, karisma dari Allah. Karena rupa dan letak kita ini, gambar kita ini kan diciptakan dari rupa dan gambar Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26, 27. Dan rupa dan gambar itu adalah kuasa Allah, supaya kasih karunia itu dia menjadi nyata. Karena itu Bapak Ibu, akhir dari renungan hari ini cuma 2 hal itu yang saya mau memberi kesimpulan. Bahwa kuasa itu ada di nyanyian, kuasa itu ada di ucapan,
kuasa itu ada di pikiran, perasaan, dan juga hati kita. Begitupun dengan kasih karunia. Karena kasih karunia Allah itu adalah pemberian untuk melengkapi kuasa yang ada pada setiap manusia. Baik bayi yang ada di kandungan, anak-anak kecil dalam pertumbuhan, anak-anak, anak tanggung, remaja, pemuda-pemudi, orang dewasa maupun orang tua. Kuasa itu sebenarnya ada di setiap orang. Karena itu benar di dalam pertama Samuel pasal 16 ayat 14 dan 17 katakan, ketika Saul dihinggapi roh jahat, Daud dulu mengikuti roh jahat Allah itu keluar. Roh jahat itu keluar dari Saul. Karena itu nyanyian memiliki kuasa. Air masin pun sama, air asin. Orang yang sakit-sakit, orang yang lelah, letih, dimani di air asin di besis. Percaya bahwa ada kuasa di dalam air. Contohnya, air baptisan. Langit terbuka, ada pengakuan Allah terhadap anak-anak ketika mereka dibaptis. Ketika saya pun dibaptis sama dengan Bapak Ibu Saudara, langit terbuka. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Atas perkenaan Allah itulah nama saya tertulis di buku kehidupan. Pengakuan Allah atas setiap orang itu mengindikasikan bahwa kuasa kasih karunia ada di dalam setiap ucapan, ada di setiap pikiran. Karena itu Bapak Ibu, khususnya ibu jangan pikir banyak ya, nanti sakit. Kenapa? Kita pikir sedikit pasti kita stres, ujungnya depresi. Banyak orang sakit pikiran hari ini. Kenapa? Karena tidak memakai kasih karunia Allah, tidak memakai kuasa Allah untuk memulihkan pikiran. Pikirannya sakit, aduh saya lambung mulai pedis. Itu karena itu. Bukan karena sambal, makan sambal jadi lambung sakit. Bukan karena makan papeda karena sagunya itu campur jeruk. Tapi karena pikiran kita yang sakit. Karena itu Bapak Ibu, mari kita pakai kuasa yang Allah beri kepada kita. Mari kita pakai kasih karunia Allah, karisma itu, untuk memulihkan keadaan kita. Pergumulan kah, masalah kah, dalam berbagai profesi kita. Yang jual pinang kah, yang ojek kah, yang serabutan kah, yang pegawai negeri sipil, pegawai swasta kah, TNI Polri. Mari kita pakai kuasa dan kasih karunia Allah. Tuhan memberkati firman-Nya dan memulihkan dan mencerahkan kehidupan kita hari ini. Menjalani pasca keempat di sepanjang hari Minggu yang akan kita masuki dan jalani di sepanjang minggu yang baru. Tuhan memberkati Bapak Ibu melalui firman-Nya di hari ini. Amin.